Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supardi. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 10 semester 2 bab 5 tentang litosfer dan kaitannya dalam kehidupan. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah lapisan bumi, yang kedua tenaga geologi, yang ketiga jenis dan proses terbentuknya tanah, yang keempat ada tanah sebagai lahan potensial, yang kelima ada kesuburan tanah, dan yang keenam ada pelestarian tanah. Nah, yang pertama lapisan bumi. Lapisan paling atas yaitu lapisan kerak bumi atau biasa disebut dengan crust. Nah, kerak bumi ini adalah struktur permukaan bumi yang berfungsi sebagai pembungkus sehingga sering disebut kulit bumi. Karena bahan penyusun kerak bumi adalah batuan, kerak bumi disebut juga litosfer atau artinya litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Nah, kerak bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kerak benua dan kerak samudra. Selanjutnya, nah, perhatikan gambar kedua bumi ini. Nah, jika diperhatikan maka ada beberapa layer di bumi ini. Perhatikan gambar yang sebelah sana yang backgroundnya hitam itu setiap layer ini mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Kita dari atas dulu. Yang pertama itu ada crust. Nah, crust ini tebalnya itu 8 sampai 70 km. Nah, tebal ini untuk kerak benua ini 1 sampai 70 km, sedangkan kalau untuk samudra ini hanya sampai 8 km saja. Kemudian ada mantel. Nah, mantel ini lebarnya itu 2900 km. Nah, mantel ini terbagi menjadi dua, ada upper mantel sama lower mantel. Dan bersifat liquid atau cairan. Nah, di mantel ini ada suatu arus yang dinamakan arus konveksi. Nah, selanjutnya ada core. Nah, core ini dibagi menjadi dua, ada inner core dan outer core. Nah, kalau outer core ini ketebalannya itu 2270 km. Nah, ini bersifat liquid. Selanjutnya yaitu inner core atau inti pusat. Nah, inti pusat ini ketebalannya 1200 km. Inti pusat ini tersusun atas dua unsur. Yang pertama itu ada besi dan nikel. Nah, ini gambaran dari si crust atau kerak bumi. Nah, kerak bumi ini ada oceanic crust dan ada continental crust. Dilihat ada perbandingan besarnya, oceanic sama continental itu jauh berbeda antara lempeng benua dan lempeng samudra ketebalannya. Tapi berat masa jenis ini lebih berat samudra yang tipis dibandingkan dengan lempeng benua. Nah, kemudian ada plastik asthenosfer. Nah, kalau plastik asthenosfer itu adalah lapisan peralihan antara si crust sama si mantel. Nah, itu dimasuk yang di paling bawah itu ada upper mantel. Nah, upper mantel ini adalah mantel yang bagian atas dan ketebalannya bisa dilihat di samping. Nah, siklus batuan. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas siklus batuan. Nah, siklus batuan ini ternyata mempunyai siklus gitu. Yang pertama itu. Nah, pertama di awal mulanya batuan ini adalah berupa magma atau cairan padat yang padat pijar panas. Nah, magma tersebut kemudian keluar ke permukaan dan berubah menjadi igneous rock atau batuan bekuan. Nah, karena terjadi pendinginan, kemudian batuan bekuan akan mengalami proses weathering, transportation, and deposition. Artinya akan mengalami terkena cahaya matahari, suhu, kemudian ada perpindahan, dan kemudian ada pengendapan dan menghasilkan sedimen. Nah, sedimen ini hasil dari batuan bekuan yang tererosi. Kemudian sedimen ini akan mengalami proses sementasi dan konveksi dan akan menghasilkan batuan sedimen. Jadi dari batuan bekuan itu tidak langsung menjadi batuan sedimen, tetapi dari batuan bekuan menjadi dulu sedimen dan kemudian dari sedimen menjadi batuan sedimen. Nah, dari batuan sedimen dilihat dari circle-nya itu berubah menjadi metamorphic rock atau batuan metamorf. Nah, atau biasa malihan kalau kita sebut. Nah, hal ini diakibatkan karena ada dua syarat. Dua syarat utama batuan bisa menjadi batuan metamorf, yaitu ada tekanan dan suhu, di mana kedua faktor tersebut harus yang mendominasi. Contohnya itu di pegunungan karena ada suhu yang tinggi dan tekanan di tumbukan antara satu lempeng dengan lempeng lainnya. Nah, itu
itu bisa dilihat bahwa batuan metamorf itu tidak hanya dari batuan sedimen, tetapi batuan metamorf ini bisa berasal dari batuan bekuan, dan batuan metamorf pun bisa menjadi sedimen. Nah, pertama kita bahas dulu dari batuan bekuan, kenapa bisa jadi batuan metamorf. Nah, ini ketika batuan bekuan, batuan bekuan ini bisa menjadi batuan metamorf. Nah, asal memenuhi dua syarat yang tadi, yaitu tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, dari batuan metamorf pun bisa menjadi sedimen karena jika melalui proses weathering, transportation, and deposition. Nah, kemudian dari metamorphic rock ini berubah lagi menjadi magma atau melting, jadi cair kembali. Ini terjadi di gunung api ataupun di tumpukan antar lempeng. Selanjutnya, nah, macam-macam batuan pembentukan permukaan bumi. Yang pertama adalah batuan bekuan. Nah, batuan bekuan ini adalah batuan yang terbentuk akibat dari pembekuan magma pijar yang panas. Nah, batuan bekuan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada batuan bekuan dalam, batuan bekugang, bisa disebut dengan salah, korok atau hipa bisa, dan yang terakhir ada batuan beku luar atau lelehan atau vulkanik. Nah, batuan bekuan beku dalam ini batuan yang mengeras ketika masih berada di dalam proses vulkanik atau berada di dalam gunung api, seperti itu. Karena prosesnya yang lambat sehingga perbedaan mineral dalam batuan, baik dalam batuan beku dalam, bekugang atau beku luar ini berbeda-beda. Nah, kalau batuan bekugang ini adalah batuan yang magmanya itu melalui proses pembekuan itu di celah-celah atau korok-korok yang ada di gunung api. Nah, kemudian yang terakhir batuan beku luar ini sudah jelas bahwa batuan ini adalah batuan yang melalui proses pembekuannya itu di luar dari gunung api, atau bisa diistilahkan magmanya itu sudah keluar dari gunung. Nah, dalam kedua yaitu batuan sedimen atau sedimentary rock. Nah, ini diklasifikasikan lagi. Yang pertama itu ada klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Nah, ini ada tenaga pengangkutnya itu ada angin, ada glasial atau tenaga es, ada aquatis yaitu air, dan ada marin yaitu air laut. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya. Nah, kalau pembentukannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sedimen plastik, sedimen kimiawi, yang terbagi menjadi 2 yaitu secara evaporasi dan biokimia, dan yang terakhir adalah batuan sedimen organik. Nah, ini adalah batuan malihan atau metamorf. Kalau batuan malihan ini tadi harus memenuhi 2 syarat, ada tekanan sama suhu yang tinggi. Dan tipe-tipe dari perubahannya itu yang pertama ada metamorfosa termal, metamorfosa kontak. Nah, termal itu adalah kontak panas gitu, baik dari magma yang panas ataupun dari hal lainnya. Yang kedua ada metamorfosa kontak plastik. Selanjutnya yaitu tenaga geologi. Nah, tenaga geologi atau tenaga endogen, tenaga geologi sebelumnya maaf dibagi menjadi 2, ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang dibagi menjadi, sebenarnya ada 2, tektonis sama vulkanis, karena yang cair yang gempa masuk ke kedua-duanya atau bisa dihasilkan dari kedua tenaga yang ada, yang poin A sama B. Nah, pertama bahas dulu tektonis. Tektonik itu atau tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dengan arah vertikal ataupun horizontal yang mengakibatkan perubahan letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, gerak tektonik ini terbagi menjadi 2, ada gerak epirogenetik. Nah, epirogenetik ini terbagi menjadi 2, ada positif sama negatif. Kalau epirogenetik itu adalah daratan yang turun ke bawah sehingga seakan-akan air laut itu naik, sebenarnya daratan yang ke bawah. Sedangkan kalau epirogenetik negatif itu adalah daratan yang naik ke atas, jadi perbedaan atau kebalikan dari epirogenetik positif, seperti itu. Nah, selanjutnya ada gerak orogenetik. Nah, kalau gerak orogenetik ini adalah pergerakan yang sangat cepat dan proses daripada proses epirogenetik. Orogenetik ini terjadi pada daerah yang sempit. Proses ini dapat menghasilkan pegunungan, lipatan ataupun pegunungan patahan. Nah, contohnya ini ada lipatan. Selanjutnya, nah ini ada beberapa bentukan dari lipatan. Jadi lipatan itu tidak hanya satu lipatan, bahkan ada yang banyak atau bahkan tidak teratur seperti itu. Nah, seperti yang pertama ada lipatan simetri, sangat simetri. Yang kedua ada lipatan asimetri. Yang ketiga lipatan miring.
Ada lipatan isoklina, ada lipatan rebah ekstern berubah menjadi sesar lengkung, dan ada kondisi lipatan bervariasi dengan struktur lain. Nah, kenapa ada perbedaan lipatan antara satu dengan yang lainnya? Karena lipatan pun dipengaruhi oleh berbagai faktor baik endogen maupun eksogen, sehingga bentukan pun di permukaan pasti akan berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu patahan atau sesar atau biasa disebut dengan fault. Nah, patahan atau sesar ini ada tiga segi dibaginya, ada sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Kalau gravel sama horse itu adalah bagian dari sesar. Nah, sesar naik itu adalah sesar yang ada bagian permukaan yang naik ke atas. Nah, biasanya disebut dengan horse. Kalau misalnya gravel itu adalah bagian yang turun ke bawah. Bagian yang paling bawah itu disebut dengan gravel. Kalau misalnya sesar mendatar itu adalah pergesekan antara satu bidang dengan bidang lainnya yang berlawanan arah, ada yang ke misalnya kanan kiri atau ke depan belakang. Nah, selanjutnya ada vulkanisme. Nah, vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Peristiwa ini disebut dengan terusan kepundan atau diatrema. Nah, dalam vulkanisme ini akan menghasilkan beberapa atau mengeluarkan beberapa material baik yang cair, padat ataupun gas. Yang nomor satu ada magma. Nah, magma ini adalah material yang bersifat cair, yang panas, hujan. Kemudian ada benda cair, benda padat. Nah, benda padatnya ini seperti plata, ini seperti batuan atau kerikil-kerikil. Kemudian ada benda gas. Nah, kalau benda gas ini ada beberapa, ada solvarta, ada umarol, dan ada moped. Sebenarnya ada banyak, cuman ini yang biasanya sering muncul. Dan moped ini adalah salah satu jenis gas yang keluar dari gunung api yang sangat berbahaya untuk manusia. Contohnya dulu ketika di Gunung Merapi kalau nggak salah itu pernah ada gas moped yang keluar dan membunuh banyak sekali manusia yang ada di sana. Jadi sebelum manusia tersebut terkena oleh magma yang keluar, mereka meninggal terlebih dahulu oleh gas tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada erupsi atau ekstrusi magma. Erupsi ini berdasarkan banyaknya celah adalah terbagi menjadi dua macam, yaitu erupsi linear dan ada erupsi sentral. Nah, kalau linear ini jadi lebih ke membuat alur dari si erupsi tersebut. Selanjutnya erupsi sentral. Nah, kalau erupsi sentral ini erupsi yang terjadi pada satu pusat letusan. Nah, erupsi yang semata-mata eksplosif sebagian besar hasilnya adalah lava. Erupsi yang semata-mata eksplosif sebagian besar hasilnya adalah berapi embrio. Dan yang terakhir adalah erupsi campuran, menghasilkan gunung berapi strato yang kebanyakan ada di Indonesia, atau gunung berapi berlapis. Erupsi ini terdiri atas bahan-bahan lepas dan lava. Selanjutnya, ini ada beberapa intrusi, macam-macam intrusi. Yang pertama intrusi terobosan magma. Nah, intrusi ini adalah karena magma ini keluar mencari tempat yang sangat lemah, maka tidak hanya keluar dari pusat gunung api, tapi bisa saja mereka mencari jalan alternatif lain untuk bisa keluar atau melepaskan tenaga tekanan dari bawah. Makanya banyak sekali intrusi-intrusi yang ada di gunung api. Nah, sebuah intrusi magma yang menyusul sejajar antara pelapis batuan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, nah ini beberapa jenis intrusi magma yang akan menghasilkan bentukan-bentukan. Nah, yang pertama ada keping intrusi atau seal, magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer, relatif tipis, lebar, sejajar dengan bidang perjalanan lapisan. Dan yang kedua ada batolit, batuan beku yang terbentuk di dalam dapur karena penurunan suhu yang sangat lambat. Intrusi ini sebenarnya adalah dapur magma yang membeku. Kemudian ada lakolit, yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma di antara dua lapisan litosfer dan membentuk batuan seperti lensa cembung. Kemudian ada apopis, yaitu suatu intrusi yang bercabang-cabang banyak seperti menjari, atau biasanya disebut diistilahkan seperti rantai, bukan rantai, tapi ranting pohon. Kemudian ada gang atau daek, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipih atau lempeng. Ada diatrema, yaitu batuan polisi letusan berbentuk silinder. Kemudian ada lakolit, yaitu batuan intrusi yang mendesak lapisan di atas dan di bawahnya menjadi bentuk dikonveks. Kemudian ada pakholit, yaitu jenis batuan beku intrusi yang mendesak lapisan di bawahnya sehingga membentuk suatu bentukan lensa yang cembung. Nah, selanjutnya ini bentuk-bentuk dari beberapa intrusi, jenis-jenis intrusi. Ada intrusi jenis apopis, ada intrusi jenis, dan di sebelah sananya ada diatrema. Nah, selanjutnya yaitu tipe letusan gunung api. Berdasarkan bentuk dan lokasi kegiatan, ada dua jenis tipe bentuk dan lokasi pusat letusannya. Ada letusan celah dan ada letusan pusat. Letusan celah yaitu letusan yang terjadi atau menghasilkan lelehan besar-besaran lava cair yang bersifat basah.
Nah, kemudian kalau letusan pusat ini menghasilkan bahan lepas gunung api, plastik dan lava. Nah, ini contoh dari gambar contoh bentuk lokasi pusat kegiatan dan menurut Friedman ada letusan pusat, ya letusnya itu di satu kawah di pusatnya. Sedangkan kalau leleran samping ini adalah jadi kan ada bagian gunung api di antara kawah itu dindingnya itu yang longsor sehingga aliran lavanya itu menjadi leleran ke samping. Kemudian ada kolam melingkar. Nah, kalau kolam melingkar ini ada dua kawah yang menjadi pusat letusan gitu karena diakibatkan kekuatan yang dahsyat dari dalam dan di permukaannya pun ada beberapa kawah yang di sampingnya sehingga magma keluar melalui celah di mana mereka bisa keluar. Nah, selanjutnya ada letusan di luar pusat. Nah, kalau letusan di luar pusat ini biasanya adalah gunung api yang mempunyai gunung anak seperti Krakatau. Nah, itu dia itu contohnya seperti gambar yang poin 4 ini. Jadi ketika si magma tidak bisa keluar dari pusat, maka dia akan mencari daerah yang memungkinkan dia untuk bisa keluar. Makanya bentuklah anak gunungnya seperti itu. Nah, ini tipe-tipe letusan gunung api menurut Escher ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Volcano, tipe Merapi, tipe Pellet, tipe Vincent, dan tipe Pellet. Nah, dampak tenaga geologi ada dua, dampak negatif dan dampak positif. Pertama kita bahas dampak negatifnya dulu. Letusan besar sebuah gunung api dapat membawa korban baik moral maupun material bagi penduduk di sekitar gunung api. Yang kedua adalah letusan gunung api dapat menimbulkan banjir atau lahar. Banjir lahar, nah biasanya disebut lahar dingin, sebenarnya itu bukan lahar dingin, tapi karena lahar itu tidak ada yang dingin karena panas, itu lahar hujan yang diakibatkan dari air hujan atau air sungai yang bercampur dengan material yang dikeluarkan oleh gunung api. Kemudian ada letusan gunung api yang terjadi di laut, misalnya Gunung Krakatau di Selat Sunda, dapat menimbulkan terjadinya gelombang pasang. Gelombang pasang ini dapat merusak daerah pantai dan bahkan bisa menimbulkan tsunami. Nah, yang selanjutnya itu dampak positifnya, apa yang ditimbulkan dari suatu gunung api. Yang pertama sumber mineral. Ya, jelas sekali bahwa banyak sekali material atau suatu komplektivitas batuan atau mineral yang ada di bumi ini, di gunung api yang menjadi sumber daya mineral yang kaya seperti itu. Jadi sangat bermanfaat untuk makhluk hidup, terutama manusia. Yang selanjutnya yaitu daerah tangkapan hujan. Yang ketiga daerah pertanian yang subur. Nah, ini pertanian yang subur jika skala waktunya itu lebih didiamkan dulu beberapa tahun. Karena biasanya kalau tanah subur akibat dari gunung api itu minimal 3 sampai 5 bahkan sampai 10 tahun setelah terjadinya gunung api. Nah, kemudian ada daerah objek wisata. Nah, hasil dari gunung api yang meletus ini biasanya akan menghasilkan beberapa objek wisata, terutama wisata pemandian air panas dan beberapa wisata lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber energi. Ya, jadi ada beberapa sumber energi yang dapat ditemukan di gunung api. Contohnya adalah sumber energi terbarukan seperti geotermal. Nah, selanjutnya yaitu gempa. Nah, gempa adalah suatu getaran asli yang bersumber dari dalam bumi dan merambat ke permukaan. Ilmu yang mempelajari gempa dinamakan seismologi. Nah, kerusakan akibat gempa bumi biasanya diikuti bencana sekunder seperti kebakaran, terputusnya aliran listrik, gelombang laut yang sangat dahsyat atau biasa disebut dengan tsunami. Nah, gempa bumi berdasarkan penyebabnya itu ada berbagai macam. Yang pertama, gempa bumi vulkanik itu diakibatkan oleh gempa gunung api yang meletus. Ini biasanya skala kecil dan hanya di wilayah itu saja. Kemudian ada gempa bumi tektonik. Nah, ini gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang dihasilkan dari proses tektonik. Contohnya tumbukan antara lempeng bumi dan lempeng samudra dan biasanya berskala besar dan bisa menimbulkan bencana yang lumayan dahsyat dan berefek pada bencana sekunder lainnya seperti tsunami. Nah, yang selanjutnya yaitu gempa bumi robohan. Nah, guguran atau runtuhan. Nah, kalau guguran atau runtuhan ini diakibatkan dari suatu permukaan bumi yang mempunyai baik itu misalnya di dalam bumi itu ada suatu space atau ruang kosong. Nah, kemudian karena beban di atasnya lebih berat sehingga si ruang tersebut terpaksa harus diisi. Nah, maka terjadilah robohan dan akan menimbulkan suatu gempa bumi. Dan kemudian gempa bumi tumbukan. Nah, ini gempa bumi tumbukan ini maksudnya ini adalah gempa bumi tumbukan antara lempeng baik benua dengan samudra ataupun sebaliknya.
Nah, kemudian gempa bumi berdasarkan magnitudenya. Magnitudenya maksudnya kekuatan dari gempa itu. Nah, dibedakan menjadi 5 macam kelas. Ada kelas A, B, C, D, E. Nah, maksudnya kelas A itu adalah besar gempa dengan skala magnitudo 7,75 sampai 8,50 skala Richter. Kemudian yang B itu 7 sampai 7,70 skala Richter, yang C itu 6 sampai 6,90 skala Richter, yang D itu 5,30 sampai 5,90 skala Richter, dan yang E itu kurang dari 5,30 skala Richter. Nah, ini merupakan gambar dari contoh alat pencatat gempa atau biasa disebut dengan seismograf. Jadi seismograf itu terbagi menjadi dua, ada seismograf horizontal dan ada seismograf vertikal. Bedanya itu hanya pembuatan arsirannya itu ada yang ke samping dan yang ke atas. Selanjutnya, dampak gempa terhadap kehidupan. Nah, ini sepertinya tadi sudah dijelaskan dampak negatif dari positif dan positifnya. Besar kecilnya tingkat kerusakan gempa tergantung pada jenis gempa. Besar kecilnya gempa dapat di pusat gempa maupun di darat maupun di laut. Kerugian akibat gempa yang terjadi di dasar laut berarti lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian akibat gempa yang terjadi di darat. Gempa dapat terjadi di mana saja. Jika gempa itu terjadi di pusat-pusat permukaan dan kegiatan penduduk, pertanian, industri maupun pertambangan, maka akan sangat merugikan penduduk. Misalnya bangunan-bangunan menjadi rusak, porak-poranda, pertanian menjadi rusak, industri menjadi hancur, bahkan dapat membawa korban manusia yang tidak sedikit. Nah, selanjutnya yaitu tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen ini meliputi pelapukan, erosi, pengendapan. Nah, pelapukan ini akibat dari cuaca, kondisi cuaca. Semakin ke ekuator, maka tingkat pelapukan akan semakin tinggi, sedangkan semakin ke kutub, maka tingkat pelapukan pun semakin rendah. Bukan berarti tidak ada. Karena kenapa? Karena ketika di pusat, unsur-unsur cuaca dan iklim ini akan sangat dominan daripada di daerah-daerah di kutub. Nah, pelapukan ini terbagi menjadi tiga, ada pelapukan mekanik, pelapukan organik, dan pelapukan kimiawi. Nah, kalau pelapukan mekanik ini diakibatkan dari perubahan suhu, insolasi, perbedaan warna mineral, tumbukan air, dan celah batuan, pelapukan kulit bawang. Sedangkan kalau pelapukan organik ini adalah pelapukan yang diakibatkan oleh makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Nah, kalau yang ketiga, pelapukan kimiawi ini adalah pelapukan yang diakibatkan dari faktor kimia, contohnya seperti air yang melarutkan kapur seperti itu. Nah, selanjutnya adalah erosi. Nah, erosi ini terbagi dari penyebabnya ada beberapa macam. Yang pertama ada erosi air, erosi gletser atau es, erosi gravitasi, erosi air laut, dan erosi angin. Nah, ini adalah contoh sandbone atau gundukan pasir akibat dari erosi angin. Nah, ini adanya di dekat Parangtritis kalau tidak salah, dan ini biasanya terjadi di gurun. Namun di Indonesia ternyata ada erosi angin yang ada di Parangtritis. Nah, selanjutnya adalah pengendapan atau sedimentasi sedimentasi ini terbagi menjadi tiga jenisnya, ada flood plain atau dataran banjir, yang kedua ada delta, dan yang ketiga ada tombolo. Nah, kita bahas satu-satu. Flood plain atau dataran banjir. Dataran banjir adalah dataran yang berada di pesisir di samping-samping sungai yang merupakan wilayah yang selalu tergenang air ketika air meluap dari sungai seperti itu. Jadi tidak sungai itu ada dataran banjirnya. Jadi untuk dataran banjir diusahakan tidak boleh ada pemukiman. Namun ternyata di Indonesia banyak sekali rumah-rumah yang malah bisa ada di samping-samping sungai. Sebenarnya itu tidak boleh. Nah, kemudian ada delta. Nah, kalau delta itu adalah hasil sedimentasi dari sungai yang sangat besar. Ini di gambar ada contoh bentukan delta. Nah, di Indonesia bentukan delta ini banyak ditemukan di Kalimantan Timur. Kemudian tombolo. Nah, tombolo itu adalah hasil sedimentasi yang berada biasanya di pesisir pantai yang akan menimbulkan bersatunya suatu daratan antara dataran pusat dengan dataran yang lainnya. Contohnya yang ada di Pangandaran. Nah, di Pangandaran itu merupakan suatu tombolo. Nah, sebenarnya tombolo itu merupakan hasil sedimentasi. Otomatis jika hasil sedimentasi, maka tanahnya itu tidak kompak, tidak kokoh. Seharusnya tidak boleh ada bangunan di daerah tombolo. Namun pada faktanya tidak seperti itu. Kemudian jenis dan proses terbentuknya tanah. Nah, berdasarkan bahan induk dan proses perubahan yang disebabkan oleh tenaga eksogen, tanah di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada tanah andosol, tanah katelit, tanah humus, tanah vulkanis, tanah padas, tanah endapan,
tanah daerah rosa, tanah marble, tanah kapur, tanah pasir, tanah gambut. Nah ini tanah kenapa dibeda-bedakan karena ada beberapa bahan induk yang berbeda yang menjadi cikal bakal untuk tanah. Contohnya seperti tanah humus berarti tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan baik tumbuhan maupun hewan. Ataupun misalnya tanah kapur berarti tanah yang batuan induknya itu merupakan kapur seperti itu. Nah, tanah sebagai lahan potensial. Nah, pertama kita bahas dulu profil tanahnya. Lapisan tanah atau topsoil merupakan bagian yang penting bagi kehidupan, baik kehidupan manusia, tumbuhan maupun hewan. Komponen-komponen tanah tersebut terdiri atas mineral dan organik, air, dan udara. Keadaan tanah yang baik apabila perbandingan komponen-komponen mineralnya 45%, bahan organik 5%, airnya 20-30%, dan udaranya 20-30%. Nah, selanjutnya tekstur tanah. Nah, tekstur tanah ditentukan oleh ukuran butir-butir yang dominan di dalam tubuh alam yang disebut jarah atau partikel tanah. Berdasarkan ukurannya, diameter butirnya jarah dapat dikelompokkan menjadi 3 fraksi, yaitu fraksi pasir, debu, dan lempung. Nah, semakin jika diperhatikan di gambar piramida tersebut, semakin ke atas maka bentuk atau tekstur tanahnya itu semakin halus, semakin ke bawah tekstur tanahnya itu akan semakin kasar. Artinya semakin ke atas itu akan semakin halus. Nah, sifat lembungnya itu sangat rekat dan tidak meloloskan air. Sedangkan semakin ke bawah maka akan semakin permeabilitas. Selanjutnya, nah, permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk menyerap air melalui kulit-kulit tanah, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Besar kecilnya permeabilitas tanah dapat dipengaruhi oleh tekstur tanah. Seperti yang dijelaskan tadi, semakin ke atas maka semakin ke atas dari piramida tekstur tanah maka permeabilitas akan semakin rendah, sedangkan semakin ke bawah maka permeabilitas akan semakin tinggi. Kemudian kapasitas tanah. Nah, kapasitas tanah ini yaitu kemampuan tanah untuk menyimpan air. Tanah yang teksturnya halus kapasitasnya tinggi, permeabilitas pasti rendah. Sebaliknya tanah yang teksturnya kasar, permeabilitas tinggi, pasti kapasitasnya rendah. Nah, maksudnya gini, jika dibandingkan antara lempung dengan pasir, maka kapasitas tanahnya itu akan lebih besar si lempung. Karena kenapa? Karena pasir itu sifatnya menyerapnya cepat, tapi tidak bisa menyimpan air karena selalu lolos karena bentuknya itu sangat besar. Sedangkan kalau pasir itu halus, tidak permeabilitasnya itu rendah, tapi daya tampung airnya itu sangat tinggi. Kemudian solum tanah. Nah, kalau solum itu adalah kedalaman atau solum tanah menunjukkan ketebalan tanah yang diukur dari permukaan sampai ke batuan itu. Nah, selanjutnya kesuburan tanah. Nah, tanah ini bisa dicirikan jika subur, yaitu yang pertama, struktur tanahnya gembur, butir-butir tanahnya renggang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian air yang terkandung dalam jumlah banyak dan berfungsi untuk melarutkan dalam garaman. Yang ketiga, kandungan hara yang banyak merupakan bahan makanan tumbuhan-tumbuhan. Ciri tanah yang kurang subur, struktur tanahnya padat, butir-butir tanahnya terlalu rapat, jumlah air yang terkandung di dalamnya pun sangat sedikit. Selanjutnya, nah, ini beberapa usaha untuk menyuburkan tanah antara lain pemupukan yang tepat dan terus-menerus terutama pupuk alami, sistem irigasi yang baik, merebut tanah kembali daerah yang telah gundul, pengolahan tanah miring dengan sistem teras atau terasering. Nah, pelestarian tanah. Pelestarian tanah ini ada beberapa. Yang pertama, pemeliharaan hutan, penggunaan pupuk simbiosis, penanaman secara bergilir, pendaur ulang sampah plastik, pengolahan tanah yang baik. Selanjutnya, nah ini usaha-usaha untuk melindungi tanah terhadap erosi disebut pengawetan tanah. Yang pertama, penanaman tanah gundul, penanaman tanah terbuka dengan rumput, sambutan saluran air, perbaikan cara pengolahan tanah, kemudian berguna meningkatkan kesuburan tanah, pembuatan teras dan air jurang, crop rotation, dan reboisasi. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.